ربي فقنا وفق أهلانا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Majelis Dzikir Al-Waqiah Center yang kesemuanya mudah-mudahan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Sehatkan badan kita. Panjangkan Ya umur ganam kita. lihat Dengan datangnya ibu bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat Bang kita Yadi, Ustaz semua. Yadi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 7 fase. Pertama, kita menjadi bayi. Pertama, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bayi yang diberikan ruh oleh Allah, yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ukuran rezekinya, umurnya, jodohnya. Bayi yang dikandungan ibu kita selama kurang lebih 9 bulan, Allah jaga, Allah lindungi, Allah pelihara. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan cabang bayi tersebut, Allah yang memberikan minum cabang bayi tersebut, Allah Subhanahu wa taala yang memelihara cabang bayi tersebut dari segala gangguan apapun. Begitulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah menjadi cabang bayi ditakdirkan oleh Allah, kita keluar dari perut ibu kita. Setelah menjadi cabang bayi yang sempurna dan sudah waktunya dikeluarkan, maka Allah mentakdirkan kita keluar dari perut, dari rahim ibu kita. Mulailah kita disusui oleh ibu kita. Dengan takdir Allah, susu itu diproduksi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat badan kita. Diberikan asupan makanan yang dimakan oleh ibu kita. Allah takdirkan menjadi susu yang penuh dengan vitamin, dan pada akhirnya cabang bayi tersebut menyusui ibu bapak sekalian. Dan lama-kelamaan membesar cabang bayi tersebut menjadilah seorang anak. Bu, dengerin baik-baik. Jangan sampai nanti pulang dari majelis ini hanya sekedar keluar kuping, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Setelah diberikan susu oleh ibu kita, makanan oleh ibu kita, dengan takdir Allah kita makin membesar, akhirnya menjadi anak-anak. Allah lah yang membolak-balikan tubuh kita yang tadinya kita hanya terlentang, tiba-tiba Allah mentakdirkan menjadi tengkurap. Setelah tengkurap, Allah mentakdirkan kita bisa miring ke kanan, miring ke kiri. Lama-lama kita ditakdirkan oleh Allah menjadi duduk. Setelah duduk, Allah mentakdirkan kita bisa berjalan. Alhamdulillah. Setelah menjadi anak-anak, mulailah kita tahu ini ibu kita, ini ayah kita, ini saudara kita, ini dunia. Kita tahu mulai ini makanan yang enak, ini makanan yang tidak enak. Begitulah jalan takdir Allah yang Allah berikan kepada kita. Setelah kita menjadi anak-anak, ibu bapak sekalian, Allah membuat kita makin membesar. Jadilah kita seorang remaja. Mulai tumbuh rambut kita yang lebat, badan kita makin kelihatan besarnya. Mulai tumbuh gigi kita yang sempurna, pendengaran kita yang sempurna, mata kita yang sempurna. Mulai ketahuan cantiknya, mulai ketahuan jeleknya, mulai ketahuan itu
ditakdirkan kita menjadi seorang remaja. Setelah menjadi seorang remaja, Allah pun makin membesarkan tubuh kita menjadi seorang yang dewasa. Bu, makin dewasa kita makin mengetahui tentang mana yang haram, mana yang halal, mana yang kita makin tahu, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita makin tahu ketika kita sudah menjadi dewasa, mana yang kita mau pilih jalannya, jalan A atau jalan B, jalan C atau jalan D. Apakah kita terus dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pikiran yang sempurna? Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala suruh memilih mau jalan Allah atau bukan jalan Allah. Orang dewasa, setelah dewasa kita mengenal jodoh kita. Yang laki-laki mengenal istrinya, calon istrinya. Yang perempuan mengenal calon suaminya. Setelah mereka berumah tangga, sudah mungkin keluar putra-putrinya, anak-anaknya. Mulailah kita berubah, yang tadinya menjadi seorang yang dewasa, berubah menjadi orang tua. Ibu bapak sekalian, menjadi orang tua. Mulai mikirin anaknya, bagaimana sekolahnya. Mulai berpikir bagaimana suaminya, bagaimana istrinya, bagaimana anaknya. Bahkan lama-kelamaan berpikir bagaimana keadaan cucu-cucunya. Begitulah orang tua. Beban di pundaknya mulai terasa berat. Berat memikirkan bagaimana kehidupan daripada keluarganya. Apalagi seorang suami boleh berpikir tidak peduli panas, dingin, jauh, dekat dia mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang suami, dia tidak berpikir bagaimana dia sakitnya nanti anaknya makan, yang anak-anaknya bisa minum, anaknya bisa sekolah, rumahnya bisa kebayar listriknya, rumahnya, kreditannya, hutangnya bisa lunas. Bagaimana dia mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ayah kita berpikir bukan untuk dirinya, bukan keluarganya. Seorang ibu mulai berpikir bagaimana bukan untuk dirinya, tapi bagaimana keselamatan anak-anaknya. Bangun tidur, dia mulai beraktivitas di dapur, tidak capek, tidak lelah, tidak mengeluh. Ada pakaian kotor, dia cuci pakaian tersebut, tidak peduli walaupun bukan dia yang pakai. Dia mulai tidak berpikir untuk dirinya, tapi berpikir bagaimana untuk anak-anaknya. Dia masak, walaupun lapar, dia tidak peduli. Setelah dia selesai makan, tidak langsung makan. Dia panggil anak-anaknya, panggil suaminya, makan, sudah tersedia. Begitulah orang tua. Tapi yang paling akhir adalah setelah kita menjadi orang tua, ibu bapak sekalian, kita akan dipanggil menjadi mayit. Ruh kita akan dicabut. Dari bayi, remaja, anak, remaja, dewasa, orang tua. Maka saat ini ketika kita sudah mempunyai anak, putra putri, menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, kita menunggu kapan kita menjadi mayit. Kapan ruh kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Kapan ruh kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya? Begitulah kehidupan kita lama-kelamaan. Pasti jenazah kita akan masuk di dalam keranda, di dalam kurung bata. Pasti kita akan disolatkan oleh keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Pasti kita akan dibawa ke kuburan, dimasukkan ke liang lahat. Pasti kita akan memakai pakaian serba putih dengan 3 lembar kain putih. Yang pasti juga kita akan dimandikan oleh keluarga kita untuk menuju ke keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita datang ke majelis ini, berzikir, bermunajat kepada Allah, kita tahu dari cabang bayi, dari anak-anak, dari remaja, dari dewasa, dari orang tua, sampai suatu saat ketika kita masih duduk seperti ini, suatu saat kita akan menjadi mayit, kita akan meninggal dunia. Tidak ada kata kalimat yang terterap di dalam bibir kita, dalam bibir keluarga kita yang kita tinggalkan, kecuali ucapan
Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wabtaghi fi ma atakum ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu berupa kebahagiaan. Cari di mana negeri akhirat. Kita harus cari, ibu bapak sekalian, ngaji harus rajin karena pengen bahagia kita di akhirat. Zikir kudu rajin karena kita pengen bahagia di akhirat. Baca Al-Quran harus rajin. Kenapa? Karena kita pengen bahagia di seorang istri berbakti kepada suaminya karena pengen bahagia di akhirat. Seorang ayah, seorang kepala rumah tangga harus membahagiakan anak-anaknya dalam ilmu agama, di dalam akidah, di dalam sunnah Nabi besar Muhammad SAW, karena dia tahu dia ingin membawa keluarganya, istrinya, anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtaghi fi ma atakumullahu darul akhirah. Carilah kebahagiaan, carilah jalan. Uber. Di mana kebahagiaan di akhirat itu? Adanya di majelis zikir, di majelis taklim, ibadah kepada Allah, melakukan ibadah. Itulah ngejar akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagian kamu di dunia. Suruh jangan lupain bagian kita di dunia. Kalau akhirat 70%, dunia 30%. Jangan salah. Dunia 70%, akhirat 30%. Salah. Makanya orang-orang Islam itu suruh ngejar dunia, jangan banyak-banyak. Apalagi sampai lewat 50%. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Apa yang kita mau bawa di alam barzah kita? Mobil kita, rumah kita, tanah kita, usaha kita, tabungan kita, uang kita, istri cantik kita, suami bagus kita. Mana yang kita mau bawa, ibu bapak sekalian, itu semua? Lah, tidak. Yang kita bawa adalah amalun soleh. Yang kita bawa amal soleh. Tidak ada yang kita bawa apa, ibu bapak sekalian. Semua jabatan kita, bahkan presiden sekalipun. Coba lihat mana presiden yang membawa titelnya. Tidak ada. Dulu waktu jadi presiden, ajudannya berjejer. Ketika dia berdiri, ajudannya berjejer. Ketika dia ingin datang ke suatu tempat, diperiksa dulu. Ada pas pampresnya, ada intelijennya, ada TNI-nya, ada polisinya, ada sekretariatnya, ada segala macam atribut-atributnya. Memeriksa dia, memeriksa tempat. Adakah tempat yang bisa mengancam kepresidenannya dia? Tapi setelah dia meninggal dunia, saat ini kuburannya apakah ditunggu oleh pas pampres? Kuburannya apakah ditunggu oleh ajudannya? Apakah kuburannya ditunggu oleh orang-orang pembantu-pembantunya yang dia percaya? Lah, tidak. Tidak sama sekali. Dulu ada orang kaya, hebat betul orang kaya tersebut. Bahkan apapun dia bisa beli. Mobil mewah, rumah mewah, hotel, usaha dan lain sebagainya. Apa saja yang dia inginkan, selalu saja ada harta dia yang mendampingi dia. Mau makan enak di restoran yang paling mahal, ada siap. Walaupun satu suap makanan tersebut harganya 5 juta rupiah, dia bisa bayar. Dia pergi lagi ke Singapura, dia makan siang. Dia pergi lagi ke Malaysia, dia makan sore. Dia pergi lagi ke Eropa, dia keliling dunia dengan hartanya. Tapi apakah ketika dia berada di dalam alam kubur, di alam barzahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, masihkah ada pelayanan? Masihkah hartanya yang dulu dia simpan masih berada di dekatnya? Lalu dia bilang sama malaikat, saya banyak harta. Hai malaikat, nggak usah diperiksa. Adakah bisa begitu? Lah, tidak. Malaikat tidak peduli kau kaya. Malaikat tidak peduli kau miskin. Tidak peduli kau punya jabatan. Tidak peduli kau pengusaha. Orang yang terkaya di dunia
peduli itu orang kaya, orang miskin, ulama, kiai, ustaz. Kalau mau dikebut di dalam alam barzakh. Kalau mau dipukul di alam barzakh. Kalau mau diazab di alam barzakh. Siapapun kau tidak peduli. Yang cantik akan hancur badannya, yang ganteng akan hancur badannya. Cuma satu yang tidak akan hancur dan akan selamat. Siapakah dia? Orang-orang yang membawa amalun soleh. Orang-orang yang senantiasa hidupnya bersahaja, itu Bapak sekalian. Hidupnya selalu bersahaja. Apa itu bersahaja? Kalau dia diajak dalam kebaikan, tidak pernah mundur, pasti dia lakukan selagi masih ada waktu. Semaksimal mungkin dia kerjakan. Itu namanya orang yang bersahaja. Hidupnya tiap malam tidak lepas dari mengingat Allah. Ketika dia sendiri mengingat Allah dalam zikrullah-Nya. Ketika dia beramai-ramai, dia datangi majlis taklim, majlis zikir, karena disitulah teringat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk cari akhirat. Cari akhirat dulu, baru cari dunia. Mengapa? Karena kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setelahnya kita hidup, ada lagi kehidupan di negeri yang bernama negeri akhirat. Bu, ada uang 100.000. Lalu ibu bapak sekalian, sedekahkan 10.000 rupiah. Setelah itu disimpan yang 90.000 rupiah. Satu hari kemudian anak kita minta jajan, kita kasih lagi 10.000 rupiah. Sisa berapa? 80.000 rupiah. 1 jam kemudian anak kita yang kedua minta jajan lagi, kena lebih besar, maka kita kasih 20.000 rupiah. Sisa berapa? 70.000 rupiah, 60.000 rupiah. Setelah itu kita ingin makan siang, maka kita pergi ke nasi padang, ke warteg, ke warung-warung, lalu kira-kira habis 40.000 rupiah, maka sisa berapa? 20.000 rupiah. Kalau seandainya kita makan tidak ada minum, rasanya seret, maka kita beli minuman air mineral 5.000 rupiah. Anaknya 2, suami 1, istri 1, jadi 4. 5.000 kali 20 kali 5 kali 4 berapa? 20.000 rupiah. Habis atau tidak uangnya? Habis. Suatu saat 2-3 hari atau sejam 2 jam, seluruh uang yang 90.000 rupiah tersebut akan masuk ke WC. Tak malamnya kita buang air besar, tak siangnya pasti akan jadi kotoran. Suatu saat umur sudah waktunya kita meninggal dunia, pernah kita bersedekah uang 10.000, maka uang 10.000 itu akan menjadi malaikat Allah yang akan menemani kita di alam barzakh. Uang yang 10.000 tadi akan menjadi teman kita di alam barzakh. Uang yang 10.000 tadi yang dianggap remeh, yang tidak ada harganya dari air mineral, malah lebih mahal dari air mineral, yang tidak ada harganya dari makanan, nasi bungkus, tapi dia lebih manfaat dari nasi bungkus dari air mineral yang pernah kita makan dan minum di dunia. Begitu hebatnya orang bersedekah. Kita diberikan umur 60 tahun. Katakanlah Allah mentakdirkan kita menjadi umur yang meninggal 50 tahun atau 60 tahun. Lalu dari sisa umur tersebut kita beribadah kepada Allah. Awal balik kita 15 tahun. Dari 60 diambil 15 berapa? Berapa? 45 tahun. 5 tahun kita melakukan kenakalan, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak melakukan apa-apa, main terus, bergaul terus. Anak-anak sekarang bergaul terus.
penting, umur kira-kira 25 tahun mulai sadar mau sholat, mau ibadah. Kira-kira 45 diambil 10 tahun berapa sisanya? 35. Umurnya tadi 60 tahun, sisa 35. Dia sholat di umur 25 kalau dia sadar. Tapi biasanya orang-orang sadar itu di umur 35. Ini 25 jarang yang sadar. Masih belentang-belentang. Katakan umur 30 tahun, berarti 45 diambil 15 berapa? 45 diambil 15 berapa, Bu? 30 tahun. Jatah umurnya tadi saya bilang berapa? Kira-kira 60 tahun. 30 tahun dia pakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pakai munajat. Ada maaf. Dia dalam ibadahnya kurang ikhlas. Karena masih mikirin anaknya, karena masih mikirin bininya, mikirin ini, mikirin itu, kurang khusyuk ibadah. Kira-kira 10 tahun masih pamrih, belum bisa ibadah secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum pas ibadahnya kepada Allah. Umur kira-kira ya 20 tahun mau meninggal dunia baru bisa ibadah kepada Allah secara total. Itu pun kalau sehat, kalau sakit. Umur 50 tahun, umur 40 tahun sekarang udah kena stroke, udah kena penyakit macam-macam. Belum bisa total ibadah tahajud. Kalau Rasulullah, mengapa diambil umur 63 tahun? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umur kira-kira 50 tahun, adu lari dengan Sayyidatina Aisyah, Rasulullah menang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menang. Waktu Rasulullah baru menikah, adu lari dengan Sayyidatina Aisyah, Rasulullah kalah. Tapi begitu umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang 60 tahun, menjelang 50 tahun, Rasulullah adu lari. Siapa yang menang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umur Rasulullah 62 tahun atau 63 tahun, tapi meninggal dalam kebugaran, dalam kesehatan, dalam awal ibadah dari beliau lahir sampai beliau meninggal dunia. Beliau selalu ibadah. Kita umur 20 tahun, 20 tahun doang menjelang 50 tahun baru ibadah. Umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 40 tahun lebih, udah dapat titel menjadi seorang nabi. Kita umur 40 tahun baru sadar, baru taubat. Terbalik kita. Udah 55 baru pengen sholat, asam urat udah tinggi, darah udah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Allah, mudah-mudahan kita bisa Ya ganam lihat mustajib Allah Subhanahu wa taala. Kata Bang Yadi, Ustaz Yadi, ibu yang telah datang ke majelis ini, mudah-mudahan Allah ridhai, Allah berikan berkah kepada para ustaz, para kiai, para guru-guru, para orang tua, Anda Haji Sarmada, akhina fillah, Ustaz Bang Yadi, Ustaz Yadi, akhina fillah, dan semuanya ya. Mudah-mudahan Allah berikan pahala. Ada Ustaz dan yang lain. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan besok kita ketemu lagi. Cuma Al-Fatihah.